Mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Pertanyaan ini saya kira baik untuk kita sekalian, karena ini kita merayakan Paskah untuk kesekian kalinya. Yang pertama, kedua, saudara boleh jawab. Pertanyaannya gampang-gampang, tapi yang ketiga tidak usah jawab. Pertama, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Benar-benar percaya. Kedua, apakah saudara percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus? Yakin. Berarti kebangkitan itu ada dan saudara meyakininya. Amin. Oke, ketiga, lalu apakah kebangkitan Yesus telah membaharui dan merubah hidupmu? Itu yang tidak usah jawab. Itu perlu direnung saja. Apakah kebangkitan Yesus pengaruh kepada kehidupan kita, dan pengaruh itu adalah pengaruh yang baik supaya mereka yang itu kemudian ditemukan kembali? Itu pertanyaan gampang dijawab, saudara, tapi apakah serius kita melakukannya belum tentu. Saudara boleh renungkan ada berapa tahun, berapa kali sampai dengan tahun ini saudara Paskah. Ada berapa banyak kali. Lalu apakah perayaan-perayaan Paskah dan kebangkitan Kristus itu beri pengaruh pada hidup kita? Kalau dia tidak memberi pengaruh, hilang akan tetap hilang, dia tidak akan pernah ditemukan kembali. Saudara-saudara, kita menjalankan COVID cukup 3 tahun tidak ada perayaan. Tahun ini perayaan banyak di mana-mana. Anak-anak mempawai, mantap tuh. Ada yang peran jadi Yesus, ada yang jadi prajurit. Yang prajurit dan penjahat itu tidak pakai latihan, dong menjiwai sekali, itu berani. Saya tidak tahu mereka sudah ditemukan kembali atau belum. Ini pemuda-pemuda rayon berapa? Rayon 3 kan? K3 ini rayon berapa? Teritori 3, teritori 3 K3. Saudara main drama kok. Ada sempat jadi penjahat, jadi serdadu, belum pernah kok. Sudah ditemukan. Tagal peran mabok ini yang dong mabok betul-betul, dan sampai hari ini dong masih juga betul. Itu pemuda dong ada di sini. Itu yang jemaat mana? Nah, ini nih yang harus ditemukan kembali. Sebab kalau tidak bermasalah, saudara-saudara, itu bukan bagi pemuda, bagi para pemuda, bagi orang, semua orang yang bekerja di gereja. Apakah benar-benar kita? Kedua, saudara, seberapa mahal yang ditemukan kembali? Depo harga seberapa? Saya ingat satu kisah dalam kitab, dalam Markus. Ada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke Gerasa, berjumpa dengan satu orang yang kerasukan roh jahat, legion. Kalau dia kerasukan roh jahat, yang legion itu berarti roh jahat kira-kira ada 6.000 roh jahat. Saudara bayangkan, kita pun teman majelis yang hanya satu roh jahat di otak, kita pusing. Ini 6.000. Itu orang itu jahat bagi orang lain dan juga jahat bagi dirinya sendiri. Waktu Yesus baru turun dari perahu itu, roh jahat ini bilang kepada Tuhan Yesus, "Saya Yesus, anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya roh jahat ini mengenal Yesus, mengenal nama Yesus. Refleksinya ringan. Kalau saudara baru mengenal nama Yesus, belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga mengenal nama Yesus dan ketakutan terhadapnya. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? Di sini ada yang ada babi di rumah? Ada beberapa ekor kok? Bagi dong. Aslinya saudara tidak berani bagi saya. Nah,
Terus Yesus biarkan. Ketika roh-roh jahat itu meminta supaya mereka keluar ke babi-babi itu, Tuhan Yesus biarkan. Matilah babi-babi itu. 2000 ekor babi mati. Para penjaga babi ini kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang-orang di kampung, datang marah dan usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Tuhan biarkan babi-babi itu mati dan orang-orang itu kehilangan pekerjaan? Jawabannya ringan juga, saudara. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Itu berarti tidak ada sei babi di Yahudi. Aroma tidak ada. Sate babi juga tidak. Tapi yang haram ini mereka pelihara 2000 ekor. Ini yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Lebih baik ada 2000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa. Lah, sekarang coba kali, kalau babi 1 ekor 2 juta. Itu babi su agak remaja toh, kalau dia masih anak-anak kan dia 1 juta, 1.250. Kalau sudah 2 juta berarti babi. Kalau babi 1 ekor 2 juta, maka 2000 ekor harga itu babi berapa? 2000 kalau 2 juta kali 2 juta. 2000 kali 2 juta. Omong. Ini yang sekolah jam berapa dong? 2000 kali 2 juta juga jauh. 2000 kali 2 juta. Berapa? 4M. Harga 1 orang gila itu di hadapan Yesus waktu. Jadi kalau ada terhilang yang didapatkan kembali. Kalau pakai bilangan, pakai waktu itu, kalau 1 ekor 2 juta, ada 4M. Waktu itu. Pertanyaan lebihnya adalah, dan siapakah orang gila itu? Siapakah orang gila itu? Ya, orang gila itu kemungkinan besar adalah suamimu. Orang gila itu kemungkinan besar adalah istrimu. Orang gila itu kemungkinan besar anak-anakmu. Orang gila itu kemungkinan besar mertuamu. Kenapa? Saya pakai contoh ini di mana-mana. Saudara tahu ada ibu-ibu itu dia cantik-cantik tapi pergi ke gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, "Mama, pun cantik lain, teh bapak." Waktu pas bilang teh bapak, cuma ih, tahu sendiri teh. Ini tanda apa? Di sini ada yang pernah bikin begini? Ada atau tidak? Itu ibu ada di sini. Nah, dia pakai baju warna apa? Saudara tahu? Nah, itu dong, itu yang harus ditemukan kembali. Kalau tidak mereka hilang terus. Saudara-saudara, hal itu serius. Kenapa saudara-saudara? Karena kita pikir jiwa-jiwa yang terhilang itu ada jauh di sana. Tapi kemungkinan jiwa-jiwa itu ada di sekitar kita juga. Amin kok. Saya mau tanya, ini kasat mata, kenapa yang ikut KR malam hari ini di sini ini lebih banyak mama-mama? Ini mama janda semua. Yang ini tuh mama-mama janda semua. Atau tidak? Tidak. Teh bapak. Setahu bapak begitu, kenapa ambil resiko deh? Ya saudara-saudara, hal ini serius saudara-saudara. Kadang-kadang kita pikir yang jiwa-jiwa yang terhilang itu ada jauh di sana. Jiwa-jiwa ini berharga. Saya ingat lagu-lagu dulu ini menarik. Engkau cari intankah untuk saudara tidak tahu lagu ini? Nah, kenapa suruh saya solo? Engkau cari intankah untuk mahkota. Seterus ke sana. Ingat di kubanganku ada intan
memberikan jawaban. Intan dan pernah. Apa itu? Untuk mahkota. Saya dengar yang menyanyi ini yang orang tua, anak muda dong tidak menyanyi. Kamu maksud apa dengan kami yang tua-tua? Anak muda dong begini dong tidak menyanyi, tapi kalau yang wongkongnya naik itu dong menyanyi. Kamu mau apa? Ya, saudara-saudara, pasti kita bertanya di sekitar ini, kenapa jiwa-jiwa itu terhilang? Saudara boleh jawab, satu anak muda duluan, kenapa banyak jiwa itu melarikan diri dari Tuhan Yesus? Kenapa? Anak muda, di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua. Anak muda, kenapa banyak jiwa itu lari dari Tuhan Yesus? Pergaulan apa saja, tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa ada banyak hal mempengaruhi kita untuk melarikan diri dan terhilang dari Tuhan Yesus. Kenapa? Kita manusia seringkali ditempatkan pada 3 kondisi. Kondisi pertama, ada waktu di mana kita mau dan Tuhan mau. Ada waktu kita mau, Tuhan mau. Pernah alami? Waktu kita mau sesuatu dan Tuhan setuju dengan itu. Pernah alami? Itu perasaan seperti apa? Senang kan? Bahagia kan? Kepingin bersaksi di mana-mana. Tapi ada kondisi kedua di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Saudara merindukan sesuatu, tapi Tuhan tidak memberi jawab hingga hari ini. Pernah alami? Lalu perasaan saudara seperti apa? Saudara marah, saudara kecewa, saudara banding-banding. Kadang-kadang saudara malas dan mau berhenti berdoa. Saudara bilang, kok sama, kita berdoa itu sama. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kita berdoa itu sama. Itu Pak, di sebelah sana dia tidak tahu berdoa. Padahal tiap hari ganti motor. Grab. Waktu kita mau, Tuhan tidak mau, kita Saudara pernah kecewa? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini di muka kecewa dia. Tapi saya mau kasih saudara, kecewa iyalah. Boleh ikut anak-anak. Kecewa iyalah. Omong. Kecewa iyalah. Karena terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang terlalu berharap pada manusia akan bertemu dengan satu kata, yaitu apa tuh? Kecewa. Jadi sebenarnya saudara bukan kecewa dengan Tuhan juga sebenarnya, karena saudara punya keinginan sebagai manusia itu Tuhan tidak mau setuju dengan saudara. Tapi ada kondisi ketiga. Kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Pernah alami Tuhan mau sesuatu dan kita tidak mau? Pernah? Misalnya ada 2 orang pemarah. Di sini ada yang pemarah kok. Dia majelis ko jemaah. Majelis ko jemaah. Atau majelis jemaah. Nah, karena 2 orang pemarah ini kan Tuhan mau yang kamu 2 harus berdamai, kamu 2 harus saling mengampuni. Waktu Tuhan suruh kita mengampuni, tapi kita hati kan belum rela untuk itu. Mau ampuni dia, tapi setiap kali ingat dia pun kata-kata. Pernah alami kok? Saudara pun perasaan tertekan. Kalau Tuhan mau dan kita tidak mau, kita merasa sangat tertekan. Padahal kalau mau mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Tidak boleh mengampuni tanpa berdamai, tidak boleh berdamai tanpa mengampuni. Karena kalau Tuhan mau kita mengampuni, dua-dua berjalan bersama-sama, mengampuni dan Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai.
Orang yang mengampuni tapi tidak berdamai itu dia selalu omong ini kalimat, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa, kita sutua-tua. Mau datang di rumah ada, mau datang di rumah ada. Tapi untuk saya yang pergi, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Yang omong itu ada di sini. Itu yang paham apa? Dia mau mengampuni tapi tidak mau ada yang sebaliknya, ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak kecil dong. Anak kecil dong kalau main kelereng, kalau dua bertengkar berkelahi, dia pun bapak datang, damai. Nah anak kecil kalau damai kan biasa pakai sorong tangan toh. Damai. Cium. Ini lupa saudara. Besok-besok yang kau ada masalah bukan kelereng yang bantu, lupa saudara yang bantu. Ayo cium dia. Itu dia cium juga. Di sekitar BTN sini ada jemaat di sini. Nah dia rayon berapa? Naik. Ini hal-hal saudara yang tanpa sadar kita perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Nah saudara lihat konteks daripada pembacaan itu semua. Ada dua murid yang sesungguhnya terhilang, dua-dua itu menangis. Satu dia pun nama. Kenapa kamu lihat mereka tetap tidak jawab? Ada dua murid Tuhan Yesus yang menangis. Satu dia pun nama. Siapa? Petrus. Satu dia pun nama Yudas. Mantap. Nama siapa kawan? Mantap. Yudas menangis. Kenapa Yudas menangis? Karena dia kira apa yang dia pikirkan itu sama dengan yang Tuhan Yesus pikirkan. Yudas pikir kalau semakin cepat dia menyerahkan Tuhan Yesus, maka segera Tuhan akan bikin sebuah revolusi besar. Kemungkinan besar dia dapat jabatan dari revolusi itu. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan Yesus. Dia menangis. Tapi tangisan dia tidak membawa dia datang kembali kepada Yesus. Ada masalah dan orang tidak mau datang kembali kepada Yesus. Mereka memilih semakin jauh dari Tuhan Yesus. Ada masalah, tapi tidak bawa diri datang kepada. Di sekitar sini ada. Yang masalah dengan tetangga ada. Dengan kakak-kakak. Adik-adik, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu. Nah bapak mantu dari mana? Ngasih. Kita ini menikah dari siapa tapi bapak mantu mesti ngasih kan? Atau di sekitar BTN ini ada yang masalah dengan petugas koperasi? Ada. Itu koperasi harian atau mingguan? Nanti saya kasih orang tidak usah datang lagi. Ada orang punya masalah tapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Ini yang terhilang. Petrus menangis. Kenapa Petrus menangis? Karena dia tidak mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan. Itu yang membuat dia menangis. Kan hanya pertanyaan. Apakah engkau biasa bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret ini? Menurut saudara Petrus bisa jawab atau tidak? Tapi itu yang dia tidak lakukan. Itu yang membuat dia menyangkal. Dalam konteks menyangkal Petrus ada tiga hal yang terjadi untuk kita nilai. Kita jangan-jangan adalah terhilang dari hal-hal ini. Satu, Petrus baru beberapa jam lalu katakan, Yesus, aku akan mati bersama-sama dengan. Tapi ketika Yesus ditangkap di Getsemani, dia pun melarikan diri. Waktu Yesus ditangkap di Getsemani, dia dibawa ke mana? Waktu Tuhan Yesus kena tangkap habis, dia dibawa ke Yesus dibawa ke ini terhilang ini. Waktu Tuhan Yesus kena tangkap dibawa ke PG
Wah, ini harus tahun depan bikin cermat Alkitab lah. Dia dibawa ke rumah imam besar. Namanya Yosef. Dia punya nama siapa? Dia dibawa ke sana. Petrus datang sambil mengamati Tuhan Yesus pun keadaan. Perempuan hamba dari imam besar itu datangnya begini, engkau biasa bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu? Dia bilang begini, saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang kau maksud. Lalu dia pindah ke serambi depan. Bagi Petrus, jawab ini perempuan untuk apa? Yang paling penting bagi Petrus adalah melihat keadaan Yesus, bukan memberi jawab pada perempuan ini. Sangat logis. Daripada jawab ini perempuan, lebih baik saya pindah tempat. Ayam berkokok pertama kali di situ, dan Yesus sebut ini sebagai sebuah penyangkalan. Apa yang mau bilang? Yang saya mau bilang, ada banyak orang merasa kehidupan sosial tidak penting. Yang penting hubungan dia dengan Tuhan aman, biar bakalai dan tetangga itu tidak apa-apa, bakalai dan mama mantu itu tidak apa-apa, bakalai dengan sesama pelayan itu tidak apa-apa, bakalai dengan sesama ini orang-orang yang ada di dalam gereja tidak apa-apa. Yang penting dengan Tuhan, ini sebuah penyangkalan. Saya tegur seorang ketua persekutuan doa. Saya bilang dia, engkau berhenti berkhotbah. Dia bilang, kok kena berhenti berkhotbah. Dia bilang, kok Bapak kena berhenti. Kenapa Bapak belum begitu? Saudara tahu, dia itu piara babi. Oh babi. Babi. Dia piara babi, terus pembuangan ini babi. Yang ini babi pun kotoran, pun buang dulu. Dia buang di tetangga sebelah yang tidak seiman. Menurut saudara Tuhan Yesus mana ajar kita begitu? Tiap hari sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa, sedikit-sedikit bilang Yesus tolong, tapi tindakan itu memberi pengaruh buruk di sekitar lingkungan di mana dia ada. Ini termasuk dalam bagian orang yang terhilang karena dia memberi penyangkalan terhadap Tuhan. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Kamu bagai apa? Tiap hari khotbah tentang kasih, tapi istriku ini babangka terus. Jadi jangan sampai kita kira kita sementara beraktivitas rohani itu berarti kita lagi aman-aman dan kita bukan orang yang terhilang. Jangan pernah berpikir begitu. Karena kadang-kadang orang melayani pekerjaan Tuhan bukan melayani Tuhan. Jadwal padat memati ke Pamanope itu dari pagi sampai malam. Padat sekali, tapi melayani pekerjaan dan bukan melayani Tuhan. Lalu saudara pikir itu orang ada baik-baik dan ada di dekat-dekat dengan Tuhan. Orang tanya, belum. Saya punya kisah satu ketika saya di Sabu. Kami ibadah hari Minggu, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kalau pergi itu jemaat sepenuh-penuh banyak-banyak. Kami duduk di tikar yang besar orang muka. Lampu yang paling terang itu yang pendeta duduk di situ. Saya pergi hari itu orang sebanyak-banyak itu. Kami mulai ibadah dan dong semangat. Saya khotbah dong senyum-senyum. Saya bilang ini khotbah pas. Masuk itu. Yang menarik saya habis khotbah dong masih senyum-senyum. Itu saya mulai pikiran itu. Dan saya tanya jemaat, yuk, kenapa kamu senyum-senyum? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya seorang diaken, Belmin Seriu namanya. Saya bilang, tidak tahu. Kamu senyum-senyum apa? Dia ambil ballpoint satu, dia tulis cepat-cepat di satu kertas kecil. Dia mau datang di saya. Saya penasaran sekali. Saya buka ternyata dia tulis, maaf, Bapak prosleting tidak tahu. Saya mau cek ke dia.
Kita dua ada sama-sama di sini. Saudara lihat saya ada masalah, saudara diam-diam. Saya mau tanya saudara, tolong jawab jujur. Menurut saudara tadi dong, ibadah ada aman? Ibadah ada aman? Bukan kenapa? Karena ada sesuatu di antara mereka yang mereka tidak bereskan. Saudara tahu ketika Yesus bicara tentang pengampunan, Tuhan Yesus bilang, engkau bawa persembahan, bawa datang sampai di altar. Kalau engkau teringat saudara membuat salah, kasih tinggal di situ, kembali berdamai dan dia mau datang. Sampai kecitraan. Ketulus sengaja senyum seolah-olah tidak ada masalah. Aduh susi. Ini juga bagian dari manusia terhilang. Harus ditemukan kembali. Kadang-kadang kita pikir kita terlalu rohani. Itu pertama. Kedua, perempuan ini pergi melihat Petrus ada di serambi. Dia bilang kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini biasa bersama-sama dengan Yesus. Di pertanyaan pertama, waktu penyangkalan pertama, Petrus jawab dan pindah. Kedua, Petrus tidak pindah. Dia tetap duduk di situ seolah-olah dia mau bilang begini, lu pembawa, Anda sopan saya hargai, Anda tidak sopan saya layani. Apa itu? Dia bilang, mantap tuh. Di penyangkalan pertama saudara, dia memilih memutuskan hubungan dengan manusia. Dia rasa yang penting hubungan dengan Tuhan. Penyangkalan kedua, dia tidak ada keputusan, sekarang tergantung dengan perempuan. Jadi kamu mau. Hidup itu kalau tidak ada keputusan, itu paling cepat untuk mengingkari iman. Harus berani punya sikap. Kalau tidak ada sikap sama sekali, cepat terpengaruh. Saudara tahu, kadang-kadang kita pun hidup ini tergantung situasi. Ada kita nih kadang-kadang dia rajin gereja, kadang-kadang pemalas memati, kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia lemah. Tergantung orang lain. Aduh, sebenarnya saya tidak datang, tapi kan pendeta sudah telepon nanti. Hidup tergantung pada orang. Apa yang saya mau katakan di sini, saudara? Satu hari manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan, dan itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau turun atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur, mau baca Alkitab atau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Itu berkonsekuensi ke masa depan. Kenapa pendeta Yandi berkhotbah malam hari di sini, hari ini di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Makanya hari ini saya ada di sini. Kita semua yang ada sekarang adalah bagian dari keputusan masa lalu. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Ya karena pernah ambil keputusan. Atau sampai bilang, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Setidak-tidak sadar begini, dia di sebelah. Jadi siapa tidak ada ambil keputusan, dia sangat tergantung pada situasi. Masuk kandang kambing menyembik, masuk kandang ayam hilang. Kalau tergantung. Pak Pendeta omong keluar yang dimaksud gampang. Ada banyak jemaat Tuhan terdaftar sebagai anggota jemaat Keserea BTN, tapi tidak selalu ibadah sini. Ini hari dia ibadah di sini, besok dia di sana, lusa dia di sana, tulah dia di sana. Bunga itu, tahu bunga? Kalau tiap hari ke pindah toko tidak bertumbuh, mati cepat. Ini termasuk pada jiwa yang hilang. Nanti dia mati baru kita pusing pendeta mana kubur. Yang di sekitar sini jual. Itu orang di sini. Ya saudara-saudara, ini yang dia soal ketika dia tidak ada pilihan sama sekali.
Kalau saudara rindu bertumbuh, harus ambil keputusan mau berjemaah di mana Yesus, Tuhan. Sampai di sini. Jangan hari di sini, besok di sini, lusa di sini. Tinggal di Kupang, tapi sedikit-sedikit dia bilang, kalau kita di Surabaya, lalu pindah di Surabaya, kenapa mau di situ? Tidak bisa pikiran dan perasaan ada di tempat lain, badan ada di tempat lain, tidak bisa. Amin kok. Saudara kira semua orang yang datang ikut di gereja sini ini, waktu perhatian begini itu semua tertuju pada Yesus. Ini mata ada begini, dia pikiran ada di fix saya, fix. Yang L ada kok saya. Di sini juga itu fix saya. Yang PHP on dong. Dan kita ada di gereja tapi kita pun jiwa bisa hilang di mana-mana juga. Jadi jangan pikir orang terhilang itu mereka yang, saudara, apa artinya pendeta Yandi berkhotbah kepada orang-orang yang tidak ada di sini? Itu sama dengan orang mati, kita khotbah ke seorang mati, yang hidup dong kita tidak omong. Yang saudara di sini kita omong terhilang ada di bagian mana? Kami Natal di pedalaman timur, kami pun kue seragam, kue Solo de pulang. Besar ke pilih. Saya tidak tahu kami orang pakai tepung apa, yang pasti kami punya tuh punya karet. Tidak habis-habis. Saya sementara pusing punya ini kue ini tuh. Kami Natal yang 2 TKW itu, terus 1 TKW bilang begini, Bapak, kalau kami Natal di Hong Kong, itu kita lihat dia begini. Yang satu bilang, Bapak, kalau kami Natal di Macau, oh, ini kita di Timur. Yang engkau harus lakukan adalah bahwa itu Hong Kong datang, kalau tidak kamu dua berangkat ke Hong Kong. Tidak baiklah hidup banding-banding begitu, ini manusia terhilang ini. Saya mau tanya ibu-ibu dulu, ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dan ibu-ibu lain. Sebentar pulang dari sini terus suami bilang, Mama, ya kenapa Mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Kan pasti bangun pindah pilih ibu di situ. Itu kedua. Ketiga saudara, orang-orang banyak yang melihat Petrus itu, dia bilang begini, engkau pasti salah satu dari mereka, apalagi engkau orang Galilea. Lalu kita berkata, pada waktu itulah Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebutin. Aku tidak. Saudara lihat, penyangkalan pertama dia putuskan hubungan dengan manusia, dia menjaga, dia berdasar. Penyangkalan kedua dia tidak ada pilihan sama sekali. Penyangkalan yang ketiga dia memilih memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Yang penting relasi dia dengan saudara-saudara itu baik. Kompromi. Saudara tahu berapa banyak kali kita tuh lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kita punya anak katekesasi dong, kalau ikut katekesasi terus pasti di baru di kasarnya ada sini kok ini. Berapa orang? 58. Coba dengar waktu dong jawab itu. Wih, itu kebongkar mana kok? Tanya bilang, apakah jawabmu? Itu dong kayak sengaja bikin kayak sedih-sedih. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya. Dalam pengalaman pelayanan sejawab dramatis begitu. Nanti 6 bulan kemudian dia datang dengan dia pun bapak mama datang terus dia bilang, Pak Pendeta, Mam Pendeta tolong kita dulu. Tolong apa? Tolong beta. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Terus dia bilang ini, Pak Pendeta, dia Mam Pendeta, kita sunika dinas. Tahu sendiri nikah dengan aparat nih Gak sini bisa pindah, hanya kita yang pindah. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak semua begitu, kita mau bilang apalah ya. Dia pun mama bilang, kita orang tua ini kan tugas kita hanya urus. Sudah terakhir kami pendeta-pendeta bilang,
kekeliruan dan penyangkalan kita itu tipis-tipis saja. Soal cinta, kita bisa lupa buang Tuhan Yesus. Nah, karena ada yang majelis jemaat yang dia datang kau jawab, amin. Apakah jawabmu? Dia jawab habis itu dia sepi. Nanti pasca kemarin baru dia sampai. Nanti dia tunggu Natal lagi, dia sampai lagi. Baru dia ketua kegiatan. Kayak apa kuah? Menurut saudara ini orang terhilang atau bukan terhilang? Apa lanjutan? Kita ini kayak apa kok? Nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan membawamu memuliakan Tuhan. Makanya ajak dia ikut ibadah pemuda. Memang agak berat tapi ajak saja. Kak ibadah, kakak ibadah. Ibu tanya antar, kakak ibadah. Kalau nanti dia sudah mau kasih dia ada kue. Ada yang pergi ibadah itu karena ada kue. Menurut saudara dia terhilang, kok sudah ditemukan. Bapak Mama, jangan omong terlalu jauh-jauh kok. Betul bikin syukuran di sini, undang tetangga-tetangga. Kamu tahu ada ibadah. Mama bilang di Bapak, Mar sudah masih ibadah. Karena dengar itu kelima. Di Kaserea sini ada. Siapa pusuami? Itu kita pusuan. Saudara kira ini ada apa? Bapak Mama doang, anak-anak. Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya juga heran. Kenapa? Kalau ada orang bikin syukuran waktu ibadah orang sedikit, pas makan saya ulangi, waktu ibadah pas makan dong dari itu terhilang kok sudah ditemukan. Nah itu supaya betul-betul kita rasa kita ini sudah ditemukan kok masih terhilang. Ini gereja di Kaserea ini biasa jam berapa? 6, 8, 6, 9. Wih, sejam 9 dong siap habis tapi dong belum datang gereja. Terus anak-anak bilang, Bapak, Mama, sejam 9, belum ada orang. Kok Bapak Mama itu yang orang? Mau tunggu orang mana? Nanti waktu semulai baru sengaja datang pakai di baju merah, rok kuning, sendal hijau. Masuk dalam terhilang kok sudah ditemukan. Ada di BTN, itu ibu ada di sini. Nah dia pun nama huruf pertama. Nah saudara-saudara, ini penyangkalan ini. Kemudian sekarang Tuhan Yesus tanya, ini 3 hal terjadi. Teks ini memberi pertanyaan. Ketika Tuhan Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan Tuhan, saya mengasihi. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Tuhan, saya mengasihi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tahu saya mengasihi. Tuhan, ini saya mau omong karena Tuhan tahu berapa hari lalu saya baru menyangka Tuhan. Saya mau omong karena Tuhan ini tahu sebuah hati ini tapi Tuhan. Nah, Tuhan bilang, Petrus, gembalakanlah domba. Saudara tahu dia punya catatan ringan tentang itu. Bagi satu orang yang Tuhan panggil kembali. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak ada kasih terhadap Tuhan yang tidak dikaitkan dengan kasih terhadap sesama.
Mengembalakan tuh kasih, bukan saya. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi. Kok orang tua dulu udah bilang, ini dong kutip Alkitab. Kok yang kelihatan kita tidak bisa hargai, mau hargai yang tidak kelihatan. Di Kaisarea ini kasih aman, beres, semua senyum tulus, tidak ada yang asal. Oke, hafal. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, apakah Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan oleh apa, dan dia mencari. Oke, saya konfirmasi. Saudara lihat kasih yang tidak terpatahkan. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok? Tidak. Terlalu sakit, baik melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Iya toh, sesar itu kan abnormal, yang normal itu kan muku. Waktu mama dong sakit melahirkan tuh kan suami dong ayah dari luar, kau bilang Yesus. Su bilang Yesus, saya dong bayangkan kira-kira anak muka kesal. Anak-anak, orang tua sakit melahirkan kamu. Kamu pun jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Jadi banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul orang tua? Jam 2 pagi itu mama bapak tetap gendong kamu. Tidak tidur, kamu menangis. Separuh usul, tolong ganti nenek pun nama. Tapi orang tua tidak pakai itu, dong gendong. Su gendong begitu repot lagi, seringkali mama-mama tuh dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya mama pulagu dong tuh seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau digigit? Oke, anak-anak, orang tua ajar kamu beromong tuh satu-satu suku kata, ma, pa. Tapi sayang, ketika kamu mulai lancar beromong, ternyata kamu tidak suka beromong dan kamu pun bapak mama. Betul? Kamu lebih suka beromong deng? Dong suka beromong deng? Nah, kotong sulaki dong omong setengah mati, subesar beli kes dong HP, ternyata dong tidak suka beromong dengan kita. Pertanyaan buat bapak mama, tolong jawab dengan sangat semangat. Siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan dong? Tegas ke saya. Karena apa coba? Karena apa? Kasih tidak terpatahkan. Padahal kita belikan, kamu pu HP itu utang. Tapi habis kamu. Tapi bapak mama tetap kasih makan dong, toh? Anak-anak, orang tua latih kamu jalan tuh satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang ta, te, nah, itu jalan belakang. Tapi ketika kamu mulai lancar jalan, su bisa jalan, su SMP, SMA, ada suka jalan dengan bapak mama? Dong lebih suka jalan deh. Nah, siapa suruh kasih dong kamar satu di rumah? Coba kenapa tuh?
kirim dong di Surabaya ke sekolah. Anak-anak, orang tua ku harapan itu sangat besar di kami. Orang tua tuh seringkali bilang, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut itu tidak apa. Orang tua sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stangger. Tapi dong utang gara-gara kamu. Kirim dong di Surabaya, dong ada telepon. Telepon pada waktu. Nah, siapa suruh kirim? Coba tahu betul dulu, kenapa mau kirim? Kasih tidak terpatahkan. Wih, dong SMP ini, wih, kadang-kadang kau tahu jangan terlalu percaya diri. Dong kalau ada dia beta puana nona satu, kalau dipolo dia begini, di muka dia pun teman, kadang dia main bagus. Wih, tapi beta tetap kasih makan kau tidak. Karena kasih tidak terpatahkan. Makanya orang tua tuh selalu ngomong bilang, biar busuk-busuk juga itu kita kuat. Betul kan? Orang tua maksud apa bilang kami busuk-busuk? Ya saudara lihat, tidak ada kasih kepada Tuhan yang kemudian tidak dihubungkan terhadap kasih kepada manusia. Kalau tidak, kita hanya beraktivitas rohani. Kalau saudara melayani tanpa kasih, itu aktivis rohani. Jangan takut kita dan jadwal-jadwal yang padat-padat. Kalau kasih terputus di situ, tidak ada kasih yang tidak bisa memaafkan seseorang. Namanya kita ketemu orang tiap hari itu kan siapa yang pun tugas mau kasih puas kita terus. Kecewa kita dengan satu dua orang pun tindakan. Hanya kasih yang besar itu. Ingat, kasih menutupi banyak sekali. Karena kasih yang besar itu kita mau membuka kita puas hati. Saudara, itu serius bagi kita. Mari kita lihat lebih lanjut dalam teks ini. Salah satu tema utama dari kebangkitan itu adalah pemulihan relasi. Petrus beberapa hari yang lalu menyangkal Yesus. Dan sekarang kebangkitan itu memulihkan relasi Yesus dengan dia. Pemulihan itu terjadi ketika mereka makan bersama-sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini semua kau? Lebih dari ini roti, ikan gargahi, ikan kuah asam, dan ikan fauzi? Itu pertanyaan penting. Petrus, apa engkau mengasihi aku lebih dari ini makanan-makanan? Sebab kadang-kadang tagal makanan saja orang bisa lupa buang Tuhan. Hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua yang ada di sini? Di situ ada Yakobus, kau Andreas, kau. Apa engkau mengasihi aku lebih dari orang? Kenapa? Kadang-kadang karena manusia kita berhenti mengasihi Tuhan. Apa engkau mengasihi aku? Pemulihan itu terjadi di tempat di mana mereka makan bersama-sama. Ada sibuk-sibuk di kota, tolong kau saat-saatnya duduk kau makan sama-sama, dia isi dan suami dulu, dia anak dulu. Bisa kok? Nama siapa lagi sayang, nama siapa lagi? Saudara, saya khotbah tentang meja makan, saya bilang begini, saudara. Kalau orang duduk makan sama-sama, mari kita lihat tema ini dengan lebih mengerucut ke bagian ini. Kalau kita duduk makan sama-sama, saudara, selalu orang mulai dengan apa? Doa. Kita banyak-banyak sebentar ada makan, tidak ada yang berani duluan kecuali kalau dalam gelap. Di terang dia tidak berani duluan, nanti ketua panitia bilang, Bapak Mama semua di sini kita makan minum dan kami persilakan Mama Pendeta untuk di meja makan tuh kita berdoa. Yang tidak tahu berdoa itu dia akan tutup. Dia buka mata kita, maksudnya dia tutup pulang dia berdoa. Salah satu bentuk relasi dengan Tuhan itu doa itu.
Potong berdoa. Doa makan itu berisi dua sah. Sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Banyak orang terhilang karena dia cari berkat sampai lupa sumber berkat. Kumpul doi banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti di Surabaya baru telepon yang pendeta, yuk saya di Surabaya, enaknya pasir-pasir, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Dia kumpul doi sampai dia lupa bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, usahamu tidak menambah sesuatu. Ini cari doi sampai lupa sembahyang. Di sekitar sini ada. Itu orang ada di sini. Dia pakai baju warna biru. Tahu. Ini ibadah rumah tangga. Di pendeta Sufi. Bapak WA bilang mama. Atau pendeta bilang bapak lembur. Weh, siap ambil waktu sedikit pada Tuhan dulu. Bisa kok. Amin kok. Di meja makan itu puisi doa hanya bilang Tuhan, saya mau berkat Tuhan punya, tapi yang kedua kita bilang Tuhan terima kasih. Orang yang terhilang itu orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur. Tiap hari hanya mengeluh. Ketemu pendeta hanya patah leher, kau bilang Bapak hidup terlalu mati sudah kalau terlalu. Bersyukur sedikit dulu. Dulu dia masih honor, gaji hanya 300-400 ribu, habis bulan masih lebih 10 ribu. Dia bersyukur. So diangkat jadi ASN, tunjangan sana sini, gaji pokok besar, habis bulan bendahara hanya datang bawa kertas putih baru bilang sepotong semua. Jadi kita tambah stres dengan karena tidak pernah mengakui berkat-berkat ini. Siapa yang kasih? Kita yang tanam, kita yang siram, siapa beri pertumbuhan? Nah, orang yang tidak tahu berdoa di meja makan itu orang yang terhilang. Semoga pulang itu sudah. Bapak-bapak, kawan terima kasih itu baik kosong. Coba sebentar pulang, coba mama siap makan. Coba bapak dengan yakin, coba bapak bilang, mama terima kasih. Itu mamtua pikiran. Mangkali mamtua pun pikiran ada dua. Pertama pasti mamtua pikir begini, tidak tahu roh apa sunai bisa begitu. Terbiasa begitu. Atau yang kedua, waktu kita terima kasih terus bilang begini, jangan sampai ini hari terakhir. Ya toh? Kita ditemukan. Satu, di meja makan itu kita berdoa. Kedua, di meja makan kita apa tuh? Di meja makan kita apa tuh? Oh, makan. Akan jadi masalah kalau di meja makan tidur. Bapak Ibu, apa yang ingin kita katakan? Kadang-kadang kita hilang lenyap di tengah-tengah keramaian. Kadang-kadang nih saudara, orang tidak bisa bedakan mana kantor, mana rumah, mana jalan. Pakaian harus pakai di kamar tidur pun dia pakai datang di gereja. Kita yang di muka yang kita dibusuk. Tempat dimakan ya makan, jangan bikin barang lain. Ada masalah rumah, urus di rumah, jangan urus di kantor. Jangan taruh di Facebook. Kita pas taruh begitu, separuh nanti pun komen bilang, kenapa saya? Libe kulaki begitu mereka dan mata berbuat di laut. Berhenti masalah rumah di rumah dah. Mau kasih tahu siapa di itu Facebook? Terhilang itu. Jadi di rumah saya cukup. Amin kok. Jangan taruh di mana-mana. Saya baca satu status saya lucu sendiri.
Ketika seorang perempuan membuat status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Jadi jangan juga taruh-taruh dengan suami yang RT, biar orang panggil bapak sayang bapak RT. Jangan panggil orang tua juga bilang mama RT. Lama-lama dia bikin salah ini barang. No. Ini suami yang kepala sekolah suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Tempatkan diri dan baik-baik sedikit dulu. Sedua toh, tadi di meja makan satu apa tadi? Dua, tiga. Komunikasi. Soalnya mungkin kita duduk makan setengah jam semua hanya geram semua. Kan kita bohong. Ada yang pegang HP di sini ada. Kita kan sama-sama tahu kalimat ini. HP berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang sepi kantor dari pagi sampai malam ini, pulang ketemu istri anak masing-masing sendiri. Lama-lama kita gila. Ada anak yang dia pun bapak tanya dia, "Don duduk sama-sama, makan apa?" Dia anak balas, "Ikan sah. Ikan setengah matang atau hangus?" Hai, kau kasih berhenti itu HP, kau duduk bawa omong sedikit toh. Bisa kok? Bisa. Ada kok tidak kita di rumah yang dia pun HP pun pola rumi. Ada yang harus pakai sidik jari lah, kontak mata. Dia polisi. Suka setengah buang itu HP ku omong sedikit dari istri. Puji sedikit itu istri. Mama supi salom baik-baik. Bapak omong apa kok? Mama supi dah rambut sebagin lah, legging lah, sudah lama begini. Omong apa kok? Mama, iya saya. Mama macam mahasiswa. Terus mama bilang, "Ih, apa nih? Mahasiswa apa?" "Mahasiswa DO." Ini istri boleh pidatan dia begini. Macam setrika rusak. Bapak mama tahu, kalau bukan kita yang puji kita puji istri, kita mau suruh siapa puji dia. Lama-lama dia foto, dia kasih aja pun foto di Facebook untuk orang bilang cantik saya, glowing. Suami tidak pernah omong agama. Ini keluarga terhilang. Kadang-kadang saya lihat ini dongku foto baru ada ayat Alkitab lah di situ. Saya lihat dia tidak ada hubungan antara dia pemuka dengan ayat Alkitab. Tidak ada. Karena itu di meja makan tuh kesempatan momen tuh. Mama juga omong di bapak juga bilang mama juga bilang bapak. Jangan kayak anak muda, ingat tuh ingat bapak bu. Gombal-gombal sedikit juga omong tuh. Mama bikin teh do saya. Terus mama bikin habis juga. Papa tahu dia punggul apa? Mama, ini teh mau manis kok tidak lebih indah dari mama ku senyum. Omongan sedikit. Ini bab tua nih di kantor baik dan semua orang pulang datang mas parah semua di dalam rumah ini. Ini mama donjo satu. Bab tua datang tanya, "Mama, makanan di mana?" Bapak kalau sampai tanya begitu bukan karena bapak tidak tahu meja makan di mana. Kok bab itu meja makan itu dia yang beli? Tapi
Tapi kalau bapak sampai tanya begitu, mama makanan di mana? Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Bapak tanya, mama makanan di mana? Habis itu bekas cek salurannya. Aduh, mama mas parek begitu. Bapak tua di restoran, baru sampai kan dia bilang, selamat siang. Kenapa terlambat? Jadi di rumah, dengar pemulihan yang Tuhan Yesus buat dengan Petrus terjadi waktu doa makan. Mari kita jujur, kita pun hati tidak tentram kalau duduk makan dengan orang yang kita tidak aman dengan dia. Hanya yang hati terbuka yang mau tulis duduk makan sama-sama. Selesai berbohong. Kalau tidak saudara-saudara makan, saudara bisa makan dengan orang yang saudara tidak suka dengan dia. Baru dia buka hati sengaja korek kita pun lutut begini dari luar. Itu kayak kita apa kok? Maka kita lihat dia dari ujung kaki, perempuan ini. Kuku batana juga. Macam-macam nih hati ini. Setiga kau meja makan dari tambah gaya kau sedikit makan dengan kawan, tidak makan dengan istri anak. Gaya makan dulu. Tiga, satu tadi apa? Dua, tiga, empat. Kalau ikan tinggal dua, orang ada empat. Bapak, mama tambah anak dua. Ikan ada dua. Siapa yang makan? Apa? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Tidak ada jawaban yang salah. Mau bagi supaya empat dapat tidak ada masalah. Mau anak saya makan tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng dan mama dapat 1 ekor kita 3 dan bagi 1 tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit jadi bapak ambil dua-dua kita tidak ada masalah. Tapi dengar, di meja makan tuh kita belajar ingat orang lain. Belajar ingat orang lain. Ini bapak dong dapat uang 100.000 dan beli rokok 20.000. Tinggal 80 dong simpan 50. Bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Tinggal 30 ini yang dia sorong kasih mama dengan harapan tiap hari kuah asam dengan CI. Mama mau dicuri di mana? Menurut saudara ini bapak ini ada terhilang kosong ditemukan. Beli rokok isap sendiri tidak bagi mama. Datang kata biar mama ada 12 mama anak sayang. Jangan terlalu egois lah. Ingat orang. Ada ayam satu tuh, kadang-kadang kita orang tua ini terhilang. Nanti bunuh ayam yang di rumah itu bapak yang dapat dia pu dada, dia pu paha. Anak dapat dia pu kuku dan kepala. Baru dia pu mama doakan, itu papa pu ayam sayang. Ay, itu isap-isap dia pu kuah enak ya. Apa mau apa lu? Di sini ada bapak begitu. Itu dia pu istri yang mana itu? Atur salah itu. Itu hanya di meja makan. Saudara lihat, itu pemulihan serius itu. Saudara, apa artinya kita suami istri tapi hanya di pakaian seragam sah? Kalau nanti di pesta pas sengaja datang ya, salam. Bapak mama, saya bilang di mana-mana, bapak-bapak dong kalau masalah dengan kawan kantor, sampai di kantor masing-masing fokus di pekerjaan, tidak usah ngomongin masalah, selesai pulang. Jangan coba-coba masalah dengan istri. Dia pun beban 7-8 kali lipat. Kalau kita tidur bangun pagi, mau di sebelah.
di rambut bolong susu. Kita pergi dapur, mantu ada kau tidak? Di ruang makan, di ruang tamu, itu dia pun foto paling besar. Baru dia lihat kita sini dulu ya, berani bertengkar dengan dia, kita tidak aman. Pulihkan kita punya relasi, karena tidak mungkin kita bilang kita dan Tuhan aman sementara dengan istri tidak aman, tidak bisa. Ini anak-anak itu toh orang kalau keluarga aman itu dalam mau pegang tangan. 5, saya melayani disabut toh, makan di Amukelaga, rumah dek. Mau naik makan tuh kita buka sepatu, buka sendal, duduk bersila baru mulai makan. Setiap kali kalau pergi soe mau makan dan bapak mama kan kita makan di meja makan. Saya kan tiap hari duduk bersila di Amukelaga, maka ada kecenderungan mau angkat kaki. Setiap kali lutut lewat sedikit itu meja bapak bilang lutut pun bagus lah. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makan masih penuh di mulut paksa bicara, bapak selalu bilang makanan dari mana, suara dari mana. Karena itu berulang beberapa kali saya mengerti di tempat makan itu kita belajar etika dan moral. Kadang-kadang tanah sekolah tinggi saya kotong lupa etika. Kadang-kadang kan kotong pikir kotong yang dari kota kotong di kampung sana, orang tua juga kita wewe, kita terlalu apa? Itu pemulihan saat di meja situ, kalau dia dan kalau bagaya. Itu anak-anak dong ini, dia orang tua itu nak, kamu lepas dong itu headset dong. Ini orang tua omong dong ada headset, kau dong sama ke baru lari dari cek. Lepas omong dong, ini barang mati. Ini barang kita tahu etika sekali. Kadang-kadang dia orang tua juga duduk kodong pangku kaki pakai headset, dong sama ke baru lari dari rumah sakit. Selang infus melekat. Orang tua ngomong itu duduk kau dengar dulu. Kita pun orang tua itu dong mau ke manapun itu dong yang lahirkan kita ini. Tolong kau hargai orang tua. Anak dong mau sekolah tinggi sampai langit itu, tolong hargai orang lain. Kita ini kadang-kadang sekolah yang bikin kita sekolah baik, sekolah baik. Bukan saya bilang ini, ingat, ini ada siaran langsung, sekolah baik. Yang sekolah itu yang jangan salah pakai itu. Kepintaran seperti pisau yang tajam. Kalau pisau yang tajam dipegang oleh seorang dokter bedah, dia jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau pisau tajam itu dipegang oleh OPK, orang potong, dia jadi bikin susah orang lain. Kalau kita mau pintar sampai pintar karena mana? Saudara tahu, yang dia punya nama kepintaran itu selalu terbatas. Pintar itu terbatas, mengerucut pada satu hal. Bodoh itu yang tidak terbatas. Dia meleleh. Karena itu jangan pikir kita terlalu tinggi, kok kita melecehkan semua orang dan kita punya pintar. Kok kayak misalnya kita di rumah sakit. Kita di rumah sakit kan di bagian umum duluan toh. Sampai sana dong periksa, ini THT. Pergi ke THT. Kami sampai di THT, ini bagian telinga. Di telinga. Kita sampai di telinga, ini telinga kanan. Kita pilih lagi bagian telinga kanan. Sampai telinga kanan, ini bagian genderang telinga. Kita pergi lagi. Pintar mengerucut pada satu hal. Bodoh yang meleleh. Etika mesti betul jaga. Kadang-kadang betul tentang etika. Betul tinggal dalam gereja, mau betul pun cara mas parak lebih dari orang yang tidak tinggal dalam gereja. What?
Pak Pendeta Mas Bang, tidak, Pak Pendeta kaget. Ya saudara-saudara, mereka yang terhilang, mari kita mulai dari kita dulu. Nanti perlahan-lahan kita pergi cari mereka yang tidak kenal Tuhan, yang kita rasa mereka halaik semua. Tapi mulai dari kita yang ada malam hari ini di sini menyempatkan waktu, dan sampai kita sementara hilang, tapi kita punya kerohanian seolah-olah besar. Di bagian terakhir saya mau kasih tahu saudara, kekristenan itu punya tingkatan-tingkatan, kita bisa ukur kita hilang. Satu, beragama tapi tidak beriman. Ada banyak orang Kristen yang punya agama tapi tidak punya iman. Orang baptis dia juga baptis, orang sini dia juga sini, orang pengucapan syukur dia juga pengucapan syukur. Beriman tidak. Hanya memenuhi unsur-unsur itu KTP dong tulis. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Ada yang bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu dia hanya ngomong tentang masa lalu. Waktu tahun 1970. Minggu depan dia ulang lagi. Waktu tahun 1970. Waktu kita ketemu dia ulang lagi. Waktu 19. Lama-lama dia baru bangun, orang bakorek bilang 1970. Yang paling tinggi, berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Anak-anak, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang! Berbuah bagi Tuhan gampang. Bagaimana dia pun gampang? Anak-anak, pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Adakah orang-orang di PTN yang perintah pohon mangga berbuah? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia pun buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat limun plastik, pisang plastik, apokat plastik, enak. Ada sekolah minggu saja dari dulu sudah tahu kita Yesus pokok dan tinggal lagi. Lebih kuat, Yesus pokok dan tinggal di dalam. Lebih kuat lagi, Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Apa? Pastilah kau apa? Sudah saya senang pun tarik itu. Mudah-mudahan pas menyanyi iring di kos saja Tuhan jangan pakai tarikan itu ya. Iring di kau saja Tuhan. Biar yang tadi saja. Amin. Mantap. Itu kita bisa ukur kita pulang kembali kok belum. Kalau tidak kita lenyap di tengah-tengah kegiatan rohani yang tadi pertanyaan di awal, kebangkitan Kristus memberi pengaruh atau tidak? Ada pengaruh. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.